Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 aib yang wajib kita jaga. Yang pertama adalah aib diri sendiri kepada diri sendiri. Teman-teman, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia pernah berbuat salah, dan setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Maka menutupi aib sendiri itu hukumnya wajib. Makanya saya pernah sampaikan di video sebelumnya, minta maaf kepada Allah itu tidak sama dengan minta maaf kepada manusia. Kalau minta maaf kepada Allah, silahkan buka aib kita, enggak apa-apa. Ya, saya sering contohkan, ya Allah, maaf ya Allah, gitu ya. Tadi pagi saya nyuri uang suami sedikit ya Allah, gitu ya, tapi nanti ya lagi, enggak gitu ya, enggak ya. Jadi kalau minta maaf kepada Allah itu buka aib, enggak ada masalah. Tapi minta maaf dengan manusia, tutup aib, jangan dibuka. Saya udah pernah sampaikan, misalnya, Bu, saya mohon maaf lahir dan batin ya. Terus dia tanya, emangnya kenapa? Maka ibu nggak usah jawab, cukup jawab, pokoknya salah khilaf, saya minta maaf, gitu aja. Jangan dijawab, oh kemarin waktu ibu nggak datang arisan, kami ceritain ibu. Siapa-siapa aja kalian, tuh dia, tuh dia, gitu ya. Jadinya nanti berantem. Jadi, kalau minta maaf kepada Allah, buka aib, minta maaf kepada manusia, tutup aib. Jadi berhenti untuk menceritakan tentang kesalahan masa lalu. Saya sering mendengar teman-teman suka ngomong seperti ini ya. Dulu aku waktu masa muda aku jahiliyah banget gitu. Dulu aku waktu masa muda aku tuh nakal banget. Itu nggak boleh. Nggak boleh menceritakan hal buruk di masa lalu. Oke? Karena yang lalu biarlah berlalu, kita bangun hari yang baru. Dalam agama kita tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu yang buruk, dan tidak ada orang buruk yang tak punya masa depan yang baik. Setiap kita berhak menjadi baik apapun kondisi masa lalu kita. Umar bin Khattab itu pernah ingin membunuh anaknya hidup-hidup, namanya Hafsah, yang akhirnya jadi istri Rasulullah, akhirnya masuk surga juga setelah dia bertaubat. Umar bin Khattab bahkan pernah ingin membunuh Rasul, akhirnya juga masuk surga. Dalam agama kita, yang lalu biar berlalu, kita bangun hari yang baru. Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang jamaah yang bercerita ke saya, Kak Nela, Ustazah Nela, saya itu punya suami, oke. Jadi suami saya itu di Medan, oke. Saya di Pekanbaru gitu ya. Ini sering saya share juga gitu ya. Terus masalahnya apa, Bu? Masalahnya Ustazah, saya selama saya di sini jauh dari suami saya, kalau bahasa kitanya LDRan gitu ya. Saya sempat khilaf Ustazah. Lah, berapa lama khilafnya? Khilaf dengan, mohon maaf, yang lain itu 1 tahun Ustazah. Wah, lama juga khilafnya, kata saya begitu ya. Oke. Terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, ngaku nggak saya ke suami saya Ustazah bahwa saya pernah khilaf? Saya biasanya tanya, ibu yakin sudah berubah? Yakin Ustazah? Yakin ibu sudah tidak melakukan lagi? Yakin Kak Nela? Dia mengatakan begitu. Lalu saya sampaikan bahwa, Bu, cukup saya orang yang terakhir ibu ceritakan tentang aib ibu. Jangan ceritakan kepada siapapun lagi, apalagi kepada orang yang tidak tepat. Kalau mau curhat boleh, tapi curhat itu ada regulasinya. Apa regulasi curhat? Fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Kita tanyakan kepada orang yang lebih paham, lebih bijaksana kalau kita tak tahu. Jadi berhenti curhat kemana-mana, tutup aib ibu, jangan ceritakan kepada orang lain. Lalu dia bilang, berarti masa lalu saya buruk Ustazah, saya menyesal. Ganti penyesalan dengan taubat. Oh Ustazah Nela, berarti saya buruk dong? Tidak. Di mata Allah, Allah selalu melihat gimana kita sekarang dan di masa kita, dan gimana kita di masa yang akan datang. Tutup aib ibu, bertaubatlah, berjanji tidak mengulang lagi, bangun hubungan yang baik dengan suami. Itu adalah aib yang wajib kita jaga. Oke? Nah, karena ketika Allah masih jaga, kita nggak boleh buka. Ya, saya yakin semua manusia di dunia ini punya. Oke? Kemudian yang kedua, aib yang harus kita jaga adalah aib orang lain. Bayangkan, aib kita aja wajib kita tutup, apalagi aib orang lain. Masalahnya gini teman-teman, gaya orang kita jaga aibnya agak lucu sedikit gitu. Misalnya ada orang cerita ke saya, Kanela, iya, saya udah cerita nih, jangan bilang-bilang, enggak, tenang aja, aku nggak bilang-bilang, slow. Akhirnya saya nggak tidur 3 hari 3 malam. Saya cerita lagi ke sebelah. Wih, ini ada cerita nih, bestie. Ya, jangan cerita nggak, ini nggak boleh ceritain loh. Tenang Nel, aku nih orangnya nggak pencerita. Cerita lagi, bocor. Nanti orang ketiga ngomong lagi, ini ada cerita nih. Sebenarnya nggak boleh nih dibilang sama Nela nih cerita. Tapi aku nggak tahan loh, aku pengen cerita juga.
Nggak jadilah, takut aku. Koni bikin aku penasaran aja, Koni bikin aku penasaran. Akhirnya cerita juga. Udah 4 orang yang tahu. Yang 4 orang ini bilang, aku ada masalah nih. Aku sebenarnya ada cerita nih. Tapi nggak boleh ceritain ke siapa-siapa. Janji ya kalian nggak cerita. Mana kelingking lagi. Ujung-ujungnya, jangan cerita ya. Jangan cerita ya. Jangan bilang-bilang ya. Akhirnya semua orang jadi tahu. Ini berapa dosanya. Man sanna fil Islam sunnatan sayi'atan. Siapa yang melakukan kejahatan, membuka keburukan orang lain, maka dia mendapatkan dosa. Harusnya dosanya cuma sekali. Contoh, tadi ada saya